warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fatin Amira dari kelas Pendidikan Kimia A Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan melakukan uji fermentasi. Fermentasi yang saya lakukan adalah fermentasi susu dan mengubahnya menjadi yogurt. Tujuan dari uji fermentasi ini adalah yang pertama mengidentifikasi proses dan juga prinsip dari fermentasi laktosa dengan bakteri asam laktat melalui proses pembuatan yogurt. Kemudian yang kedua adalah mengamati perubahan yang terjadi selama proses fermentasi laktosa. Yang ketiga adalah mengamati dan juga mengidentifikasi karakteristik dari yogurt sebagai hasil dari fermentasi laktosa. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi peran dari mikroba selama proses fermentasi laktosa. Alat dan bahan berikut ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam fermentasi yogurt. Pertama ada panci, spatula, plastik, sendok, kain, botol, dan gelas ukur. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah susu dan juga yogurt. Kemudian cara kerja yang dilakukan dalam fermentasi yogurt ini yang pertama adalah menakar susu UHT dengan gelas ukur. Sebelum fermentasi yogurt, pastikan tangan kita sudah bersih, sebab hal ini dapat mencegah adanya mikroba maupun bakteri yang dapat mengganggu fermentasi yogurt. Pada tahap ini saya menggunakan susu UHT. Susu UHT tersebut kemudian saya tuangkan ke dalam gelas ukur. Pada percobaan ini digunakan sebanyak 200 ml susu UHT. Langkah yang kedua adalah siapkan timer, kemudian letakkan panci di atas kompor. Lalu kita tuangkan susu yang sudah ditakar tadi ke dalam panci. Kemudian dinyalakan kompor dan kita nyalakan timer selama 3 menit. Proses pemanasan ini memiliki beberapa fungsi. Tahap ini biasa disebut juga tahap pasteurisasi dan juga pemanasan. Tahap ini bertujuan untuk menurunkan populasi mikrobia dan bakteri dalam susu dan juga memberikan kondisi yang baik bagi pertumbuh biakan yogurt serta mengurangi kandungan air dalam susu. Pada proses pemanasan ini digunakan api kecil sambil diaduk supaya protein yang terkandung di dalam susu tidak rusak. Setelah proses pemanasan ini, kompor dimatikan. Kemudian kita set timer 10 menit dan susu didinginkan terlebih dahulu. Pada pembuatan yogurt, susu yang sudah dipanaskan harus didinginkan terlebih dahulu sebab bakteri asam laktat akan mati pada suhu yang terlalu tinggi. Sambil menunggu susu didinginkan, kita dapat melakukan tahap selanjutnya yaitu menakar yogurt. Yogurt yang digunakan di sini adalah yogurt plain, di mana secara karakteristik yogurt ini kental dan berasa masam. Pada percobaan ini, yogurt yang digunakan adalah sebanyak 100 gram. Setelah 10 menit, tahap selanjutnya adalah tahap inokulasi, di mana pada tahap ini susu dan juga yogurt dicampurkan. Yogurt pada percobaan ini berperan sebagai starter bakteri yang mana mengandung bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Kemudian dilakukan pengadukan agar tercampur rata. Tahap selanjutnya adalah pemindahan campuran susu dan yogurt ke dalam wadah. Wadah yang saya gunakan di sini adalah botol, yang mana dapat ditutup dengan rapat. Pada tahap ini, campuran susu dan juga yogurt dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu, botol ditutup rapat dengan plastik dan juga ditutup dengan penutup botolnya. Pada tahap ini, botol juga ditutup rapat lagi dengan plastik di bagian luar dan juga dibalut dengan kain. Dalam proses pembuatan yogurt, tahap ini dimaksudkan untuk
memanfaatkan proses fermentasi asam laktat yang mana bersifat anaerob, yaitu tanpa oksigen. Maka dari itu, botol pada tahap ini ditutup dengan sangat rapat, di mana digunakan juga plastik dan juga kain sebagai upaya agar campuran susu dan juga yogurt yang akan difermentasi tidak terpapar oksigen dan metabolisme dapat berjalan secara anaerob. Tahap selanjutnya adalah meletakkan botol yang sudah dibalut kain tadi ke dalam kulkas. Bakteri asam laktat yang terkandung pada yogurt dapat tumbuh optimal pada suhu ruang. Namun, pada suhu ruang susu bisa saja basi. Maka diletakkan di dalam kulkas. Pada kulkas suhu terlalu rendah, namun fermentasi akan tetap berjalan secara lambat. Campuran susu dan yogurt didiamkan selama 8 jam. Setelah 8 jam, susu fermentasi sudah dapat diambil dan kita analisa karakteristiknya. Pastikan tangan kita bersih, kemudian kita buka kain dan juga plastik serta penutup botol yang membalut. Dapat dilihat di sini bahwa susu fermentasi sudah menjadi kental. Agar lebih jelas, di sini saya menuangkan susu fermentasi tersebut di dalam mangkuk. Dapat dilihat bahwa karakteristik yogurt hasil dari fermentasi susu ini adalah kental dan juga rasanya masam. Kesimpulan, yang pertama, fermentasi mengubah karakteristik susu. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil susu fermentasi memiliki karakteristik yang sesuai seperti yogurt. Ketiga, bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus berperan sebagai starter fermentasi susu. Dan yang terakhir, fermentasi susu dilakukan secara anaerob. Sekian percobaan fermentasi susu pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.